Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Sesuai janji, Prof, saya persilahkan Prof untuk menanggapi tadi pernyataan dari Erasmus soal ada banyak duplikasi pasal yang seharusnya bisa diatur dari salah satu undang-undang. Tapi itu satu pasal saja diatur dari dalam beberapa undang-undang, Prof. Silakan. Ya, memang yang namanya KUHP itu kan dibuat pada waktu namanya Wetboek van Strafrecht ya, di era zaman Belanda yang sudah hampir 1 abad yang silam. Itu tentu saja tidak pernah membayangkan akan terjadi yang namanya komunikasi digital, era digital seperti sekarang. Sementara Undang-Undang ITE dibuat tahun 2008 yang memang memprediksi akan terjadinya kondisi-kondisi di mana seperti sekarang. Nah, makanya sebenarnya memang normanya itu tidak persis sama. Memang kalau bicara mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik begitu ya, itu di Undang-Undang KUHP. Tapi di Undang-Undang ITE itu kan yang norma yang dibuat adalah setiap orang dengan sengaja mendistribusikan. Mendistribusikan ini sebenarnya adalah norma baru untuk menggantikan di depan umum dulu waktu itu sebenarnya. Ya, di depan umum. Karena kalau yang namanya mencemarkan nama baik itu harus di depan umum. Dia mendistribusikan dan mentransmisikan bisa membuat dapat diakses oleh publik. Jadi itu di depan umum. Nah, artinya ini ada norma baru yang memang kenapa? Karena memang di dunia internet itu karakternya berbeda sekali dengan zaman dulu. Orang menghina, mencemarkan nama baik zaman dulu, yaitu Gone with the Wind, hanya didengarkan atau dilihat oleh beberapa orang. Tapi sekarang ketika itu menuduh, memfitnah itu dengan tadi namanya menghina, penghinaan pencemaran baik itu isinya sebenarnya kan menuduh atau memfitnah ya. Itu kemudian dilakukan di Instagram, di Twitter, yang bisa diulang-ulang dan bisa menyebar borderless, itu kemudian diberikan pidana yang beda. Nah, disitulah kenapa Mahkamah Konstitusi pun juga menganggap bahwa Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang KUHP itu memang sesuatu yang berbeda. Di situ, termasuk tadi pasal 27 ayat 1. Pasal 27 ayat 1, mengapa di situ boleh dikatakan yang namanya melanggar kesusilaan itu pengertian sempitnya adalah pornografi. Memang yang dilarang disebarkan itu adalah persoalan-persoalan melanggar kesusilaan yang quote-nya itu ada di dunia fisik. Yang normanya sudah ada di dunia fisik yang kebetulan ada di situ, ada di KUHP dan ada di Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang nomor 44. Makanya lalu sekarang pun dalam pedoman itu yang dilarang adalah menyebarkan informasi elektronik yang muatannya adalah pornografi. Nah, teman-teman aktivis ingin supaya menghilangkan yang namanya sanksi itu kalau penyebarannya itu hanya kepada dari person to person. Makanya lalu dalam revisi kan bisa begitu muncul bahwa disampaikan depan umum atau disebarkan depan umum, ditransmisikan depan umum. Kalau person to person tidak kena, itu kemasukan dari teman-teman aktivis gitu ya. Padahal sebenarnya di era sekarang itu yang muncul adalah justru mass self communication, nyebarnya pornografi itu lewat self to self communication, person to person communication di situ. Nah, dan itu juga membedakan bahwa Indonesia ini berbasis pada sistem hukum yang tidak sama dengan negara-negara liberal. Kita tidak hanya mengambil dari general principle of law ataupun juga general principle of norm ya, norma-norma umum gitu, tapi juga dari agama. Apakah saya boleh menyebarkan katakanlah pornografi kepada Mbak Christine atau kepada Mas Erasmus dalam konteks agama? Kan tidak boleh. Makanya di situ orang mengirim satu ke satu orang dalam Undang-Undang ITE yang sekarang itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, karena sebenarnya di situ tidak hanya mengambil dari prinsip-prinsip general norm ya, tetapi juga mengambil dari agama begitu. Boleh saya masuk, Mbak? Ya, Erasmus. Ya, begini, kami nggak pernah dalam posisi bilang pornografi boleh dikirim dan lain-lain. Enggak. Lah, di pornografi itu ada mengirimkan. Mengirimkan. Undang-undang pornografi maksud Anda ya? Pasal 4. Gitu loh. Jadi ada duplikasi. Saya agak berbeda pandangan soal bagian itu. Yang kedua misalnya, mass communication untuk peer to peer misalnya. Orang ke orang. Di KUHP itu pasal 310 yang dipidana itu bukan cara, dia justru lebih bagus karena maksud saya lebih bagus begini.
Karena yang dipidana itu apapun caranya, kalau tujuannya diketahui oleh umum, begitu ya, dia dipidana. Mau caranya peer to peer, mau caranya transmisi, mau caranya distribusi, sepanjang tujuannya adalah tuduhan yang tujuannya untuk kesengajaan dengan maksud untuk merendahkan martabat itu diketahui oleh publik, diketahui oleh umum, dia tidak pakai unsur di muka umum ya. 310 KUHP, 310 ayat 1 KUHP itu bicara barang siapa dengan sengaja merendahkan martabat orang lain dengan cara menuduh agar untuk diketahui umum. Jadi apapun caranya yang disampaikan Prof Henry tadi masuk dalam 310 KUHP, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum ada Undang-Undang ITE 2008, ada nggak pidana dalam konteks digital yang menggunakan 310 KUHP? Ada, Mbak Fristian. Saya ini pernah berdebat dengan Kominfo dulu, tim dari Kominfo kami pernah berdebat. Salah satunya kita tunjukkan putusan. Sebelum 2008 ada penggunaan 310. Mekanisme pakai apa? SMS. Gitu. Nah, yang di caranya waktu itu di SMS. Jadi ada orang SMS, sebar SMS banyak orang sebelum 2008 ya. Dipidana dengan 310 karena apa? Tujuan dia mengirimkan SMS ke banyak orang itu supaya hinaan tuduhan tadi itu diketahui banyak orang. Jadi nggak perlu pakai 27 ayat 3, secara legislasi hukum kita itu sudah punya di KUHP pidana sudah cukup ya. Penghinaan. That's why di 2008 tidak ada penghinaan dalam naskah akademik dan RUU Undang-Undang ITE 2008, tapi dimasukkanlah. Tujuannya dimaksudkan apa? Karena pada saat itu ada ketakutan, fitnah, menyebarkan seperti yang katakan Prof Henry. Nggak salah, karena apa? Konteks 2008 semua orang itu canggung, semua orang itu kan culture shock, semua orang itu teknologi shock gitu loh pada saat 2008. Tapi 12 tahun kemudian hampir seluruh negara di dunia yang sifat kejahatannya itu enable crime atau kejahatan-kejahatan konvensional, gitu ya, cyber enable crime ini, kejahatan-kejahatan konvensional yang kemudian terjadi juga di dunia online, tidak lagi memisahkan. Nah, ini Prof Henry ini ahlinya nih soal cyber itu. Jadi makanya saya bilang begini, kita tidak pernah, teman-teman ini, saya Arsyad tidak pernah dalam posisi kita hapuskan fitnah, kita hapuskan pencemaran. Karena apa? Itu sudah ada di diatur KUHP, dalam 310-311. Berbagai peraturan ada di KUHP. Betul. Nah, yang kita mau perketat itu tadi itu saya sepakat dengan Prof Henry soal memperketatnya nanti di penegakan hukum, tapi akan sangat sulit kalau normanya nggak dirubah. Itu kenapa kita bilang ya sudah dipertegas saja di normanya, revisi Undang-Undang ITE itu jawaban terbaik. Dicabut saja dan toh sudah diatur dalam berbagai peraturan. Kalau bagi saya memang beda antara KUHP yang dibuat pada masa Belanda dengan konteks sosialnya itu adalah komunikasi fisik. Ini berbeda sekali digital, dengan yang Prof, sekarang di era digital gitu ya. Walaupun Anda mengatakan atau Mas Erasmus mengatakan bahwa ini bisa saja pakai KUHP, tapi tetap KUHP memiliki rumusan-rumusan norma yang berbeda dan sanksinya pun juga berbeda. Dan sekarang ini jelas kalau yang namanya penyebaran di internet itu bisa terjadi berulang-ulang, bisa yang sesuatu fitnah yang sudah beberapa tahun yang lalu bisa dikirimkan kembali dan borderless dan dampaknya juga menyebar sangat luas. Ya? Tentu saja ini berbeda sekali dengan ini ketika konteks KUHP dibuat. Gitu. Baik, Bung Arsyad terakhir harapan Anda seperti apa? Akan ada SKB, Anda katakan tadi Anda pesimis sebenarnya nanti akan ada revisi yang nanti bergulir di DPR. Harapannya apa? Tentu kita tidak bisa menunda keadilan pun ada proses menunggu SKB dan proses revisi di DPR. Ya, yang pertama saya berharap pemerintah maupun DPR itu bisa melihat bahwa undang-undang ini mempunyai dampak yang luar biasa. Kami berada di Paku ITE itu lebih banyak mendengar cerita-cerita korban, bagaimana dia harus tidak mau berhubungan suami istri dengan suaminya karena yang laporkan dia adalah kakak iparnya. Ketika mau berhubungan dia melihat suaminya itu mirip seperti kakak iparnya. Bagaimana trauma-trauma itu tidak hanya pada korban tetapi juga pada keluarga. Bagaimana Pak Saiful Mahdi ketika dilarang menggunakan baju putih oleh istrinya karena ada rasa takut kepada istri dari Saiful Mahdi ketika melihat suaminya menggunakan baju putih karena dianggap mau pergi sidang. Banyak banget dampak-dampak yang dialami oleh korban-korban Undang-Undang ITE. Bagaimana
orang tua saya yang saya baru bebas selama 100 hari di penjara. Kalau Anda divonis bebas, Anda menjalani masa tahanan ya? Saya pada saat itu masih belum revisi jadi 6 tahun. Dalam proses sidang saya di penjara selama kurang lebih 100 hari. Sebelum saya di penjara saya dikeroyok dulu di stasiun TV lokal. Setelah bebas, orang tua saya saking takutnya langsung mengusir saya untuk meninggalkan Makassar. Jadi saat ini apa yang bisa dilakukan? Saat ini kami sudah korban, alhamdulillah dia berani untuk bersuara, dia berani untuk mengungkap cerita-cerita yang pernah dialami. Kita sudah membuat buku, kita sudah membuat microsite agar orang-orang yang di luar sana yang ingin berbagi cerita, ingin menyampaikan keluh kesahnya bisa bercerita di website. Dan kalau teman-teman di seluruh lapis di negara di Indonesia yang memang butuh untuk kami dampingi, butuh untuk kami support, bisa juga datang ke website tersebut. Gitu. Setidaknya itu kontribusi dari paguyuban korban Undang-Undang ITE. Terima kasih Bung Arsyad, Prof Henry dan juga Erasmus. Kalau dilanjutkan debat antara Erasmus dan juga Prof Henry nggak akan cukup waktu di Forum Christian. Tapi kami berharap debat-debat konstruktif seperti ini layak untuk ditunjukkan kepada publik supaya juga kami tercerahkan, Prof dan juga Erasmus. Terima kasih untuk Anda berdua, Prof. Sehat selalu, Erasmus juga sehat selalu. Dan terima kasih juga buat Anda sudah menyaksikan kami di Forum Christian. Sampai jumpa pekan depan. Saya Christian Grich.